warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Swastiastu. Mohon izin, perkenalkan nama saya Niputu Febiana Dewi dari SMA Negeri 1 Bungku Utara. Saya akan memaparkan rangkuman hasil materi pada hari ini mengenai PBB dan keprotokolan yang dibawakan oleh pemateri Bapak Said SH MH dan Bapak pendamping yaitu Bapak Arhan Firdaus. Mohon maaf saya sebut namanya. PBB yaitu peraturan baris berbaris. Baris berbaris adalah sekumpulan orang yang berbaris ataupun bisa bersab yang dipimpin oleh protokoler atau pengkomando dalam barisan. Nah, barisan ini disesuaikan dengan kondisi dan situasi tempat berbaris. Itu bisa berbaris, bisa juga bersab, seperti itu. Nah, dalam PBB ada 3 aturan yang harus diperhatikan, yaitu peringatan, petunjuk, dan pelaksanaannya. Nah, pelaksanaannya itu bisa dilaksanakan jangan terburu-buru. Kemudian sebelum melakukan aba-aba itu wajib menyiapkan barisan agar anggota benar-benar siap untuk mengikuti suatu kegiatan baris berbaris. Nah, misalnya jika akan melakukan suatu kegiatan, misalnya suatu gerakan dari diam ke bergerak, nah itu aba-abanya menggunakan aba-aba gerak. Misalnya, siap gerak. Nah, itu aba-abanya harus menggunakan aba-aba gerak. Kemudian dari diam ke bergeser ataupun melangkah, itu aba-abanya menggunakan aba-aba jalan. Misalnya, langkah tegap maju, jalan. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ada sekitar 12 gerakan dalam PBB yang biasa atau sering dilakukan atau gerakan dasarnya, yaitu yang pertama ada siap sempurna. Nah, siap sempurna ini adalah sikap posisi siap sempurna tanpa ada gerakan apapun. Kemudian selanjutnya sikap istirahat. Nah, sikap istirahat ini adalah sikap posisi dalam keadaan badannya kita itu adalah dalam keadaan rileks atau santai, tetapi tetap berada dalam tempat, seperti itu. Kemudian ada beberapa gerakan yang bisa lakukan di tempat, misalnya seperti hadap kanan, hadap kiri, hadap serong kanan ataupun hadap serong kiri. Kemudian ada balik kanan, ada lencang kanan, lencang kiri maksudnya. Kemudian ada setengah lencang kanan, setengah lencang kiri. Kemudian ada lencang depan. Kemudian ada jalan di tempat. Nah, kemudian ada gerakan berpindah tempat, seperti misalnya 2 langkah ke depan jalan, ataupun kebalikannya 2 langkah ke belakang jalan. Kemudian ada langkah biasa, ada langkah tegak maju jalan, gitu. Nah, itu kakinya itu wajib dihentak dan tangan itu tetap lurus ke depan sejajar bahu. Kemudian ada gerakan periksa kerapian. Nah, itu aba-aba mulai dan periksa diri sendiri dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kemudian yang terakhir itu ada penghormatan. Itu biasanya dilakukan untuk penghormatan, misalnya dengan menggunakan topi, atau misalnya penghormatan kepada
pembina upacara seperti itu. Kemudian materi selanjutnya tentang keprotokolan. Nah, ini keprotokolan ini adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi ada tata tempat, tata upacara, kemudian ada tata pelaksanaan, misalnya tata pelaksanaan kegiatan apel misalnya ataupun upacara. Kemudian ada tata penghormatan. Oke, baik. Tata tempat itu adalah aturan tata tempat bagi pejabat negara atau pemerintahan atau tokoh tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi seperti itu. Nah, aturan tata tempat ini sebelah kanan itu adalah tempat terhormat, tempat untuk orang yang terhormat atau orang yang paling terhormat yang ada dalam kegiatan yang akan kita lakukan tersebut seperti itu. Kemudian bawah-bawahannya itu menyesuaikan di sebelah kiri ataupun di samping kiri dan kanannya. Seperti yang selanjutnya ada tata upacara. Nah, tata upacara ini adalah untuk mengatur semua tata upacara bendera untuk acara kenegaraan atau acara resmi. Misalnya seperti upacara bendera Hari Besar Nasional. Kemudian ada pelaksanaan kegiatan apel. Nah, ini dilakukan oleh anggota sipil yang ada di lingkungan kerja untuk mengetahui kehadiran dan kondisi personil dari suatu instansi yang biasanya dilakukan pada pagi dan sore hari. Itu biasanya dilakukan rutin. Kemudian sebelum memulai upacara atau apel itu biasanya dilakukan untuk mengecek anggota misalnya anggota dalam instansi tersebut. Misalnya jika siapa tahu mungkin ada yang hadir atau yang berhalangan hadir seperti itu. Nah, jika sudah pas dan siap itu baru bisa dimulai dan sudah diketahui misalnya ada yang tidak hadir, nah itu baru kegiatan itu atau apelnya itu baru bisa dimulai seperti itu. Nah, ada cara untuk mengecek kehadiran itu dengan cara JKHK, yaitu jumlah, kurang, hadir, dan keterangan. Nah, itu bisa dilaporkan oleh pemimpinnya, pemimpin upacara, misalnya jumlah yang keseluruhannya, kemudian jumlah kurangnya, kemudian yang hadirnya pada saat itu, dan kemudian jika ada yang berhalangan hadir, nah itu harus disebutkan keterangannya itu alasannya kenapa dia tidak hadir seperti itu. Nah, itu bisa berhitung juga dalam posisi harus posisi dalam menghitung teman-temannya, kehadiran teman-teman itu harus dalam posisi bersab, itu agar mudah dilihat dan diketahui oleh pemimpin upacara tersebut seperti itu. Nah, dan yang terakhir, tata cara penghormatan yang dilakukan dalam upacara atau apel itu biasanya dilakukan 2 kali kepada pembina upacara tersebut. Kemudian pada saat memulai dan mengakhiri kegiatan. Kemudian 1 kali penghormatan kepada bendera merah putih. Oke, sekian pemaparan rangkuman materi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun masih ada kekurangan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.